faedah berikutnya ini belum kita dengar dan malam ini kita dengar, maka yang tidak hadir rugi para jamaah. Apa itu? Ahabbu suratin ilallah ta'ala, surat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan para jamaah, mana surat yang paling agung di dalam Al-Quran? Masya Allah, suratul Fatihah. Surat yang paling agung surat apa? Taib. Ayat yang paling agung? Ayatul Kursi. Baik, jadi surat yang paling agung suratul Fatihah. Ayat yang paling agung Ayatul Kursi. Sekarang para jamaah, surat yang paling dicintai oleh Allah. Pernah dengar? Ya, coba dengar arang-arang berjawab dulu. Apa ngendah? Ada mengatakan Al-Kahfi. Dengar para jamaah. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah. Dari sahabat Uqbah ibn Amir. Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri, gelarnya Abu Mas'ud. Dia berkata, ya Rasulullah, aqri'ni ayyan min surati Hud wa ayyan min surati Yusuf. Tolong bacakan aku ya Rasulullah beberapa ayat dari surat Hud. Tolong ya Rasulullah bacakan kepadaku beberapa ayat dari surat Yusuf. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Uqbah bin Amir, hai Uqbah bin Amir, innaka lan taqra suratan ahabba ila Allah. Sesungguhnya engkau tidak pernah akan membaca suatu surat yang lebih dicintai oleh Allah atau yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ablagha indahu, dan tidak ada surat yang paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kamu baca min an taqra'a qul a'udzu birabbil falaq. Berarti apa? Surat Al-Falaq. Ara ita naon ini? Denara. Nah, ini manfaatnya kita ngaji para jemaah ara doang perombo nah. Jadi bukan sekedar senang-senang rame, tenda ilmunya yang penting para jemaah. Sekali lagi, ya, dari sahabat Uqbah ibn Amir. Dia berkata, hai Rasulullah, bacakan aku beberapa ayat dari surat Hud. Bacakan aku beberapa ayat dari surat Yusuf. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Uqbah ibn Amir, sesungguhnya engkau tidak akan membaca satu surat yang lebih dicintai oleh Allah, yang lebih agung di sisi Allah selain daripada engkau membaca qul a'udzu birabbil falaq. Fa in istata'ta, ini lagi tambahan ilmunya nih. Jikalau engkau mampu, alla tafutaka fis shalah faf'al. Jangan sampai ketinggalan dalam setiap salatmu, kamu baca dia, laksanakan kalau bisa. Kalau qul huwallah itu sahabat yang berijtihad. Tapi kalau ini Nabi yang menyuruh. Kalau bisa tidak ketinggalan dalam setiap solatmu, jangan ketinggalan surat ini engkau baca setiap solatmu. Surat apa? Al-Falaq. Baik para hadirin, surat ini surat apa? Al-Falaq. Surat yang paling apa? Paling dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau bisa tidak ketinggalan dalam setiap solatmu, laksanakan. Nah, ini perlu bacaan kita benarkan. Ya, baik, kita dengar para jamaah. Ini terutama makharijul huruf. Ini banyak kita ndak karuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, hadis ini para jemaah ya, al-masdar sumber hadis ini sahih at-targhib wa tarhib.
Ya, khulasatu hukmil muhaddits, ringkasan dari hukum ulama hadis tentang hadis ini, haditsun sahih. Hadisnya sahih. Masya Allah. Surat yang paling dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ablagha indahu, dan surat yang paling baligh, paling hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Al-Falaq. Kalau bisa jangan ketinggalan dalam setiap sholat, jangan dilupakan, baca dia. Kah, ngombe tadah nih. Berombok ke ilmu nih. Alhamdulillah. Dan ini kalau Allah sangat cinta, ini luar biasa para jamaah. Lihat sahabat Nabi SAW, setiap sholat mesti baca surat apa? Qul huwallahu ahad. Setiap sholat sampai makmumnya mengeluh. Tetapi apa? Tidak ada yang lebih alim dari dia kecuali dia. Akhirnya makmumnya tidak bisa berbuat apa-apa. Dilapor ke Nabi SAW. Nabi tanya, ma hamalaka ala hadza? Apa yang mendorongmu membaca qul huwallah pada setiap kali salatmu? Ya Rasulullah, inna fiha asma Allah. Di dalamnya ada nama-nama Allah, di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Fa uhibbu, aku cinta kepada nama dan sifat Allah itu. Lalu Nabi mengatakan, hubbuka iyyah adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu memasukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini para jamaah, Allah yang sangat cinta kepada surat itu. Kok? Bukan lagi Rasul, Allah Subhanahu wa taala. Dan dinasihati sahabat ini, kalau bisa setiap sholat jangan apa? Ketinggalan. Kamu baca surat apa? Suratul Falaq. Di samping surat ini juga surat perlindungan. Yang disebut oleh Nabi SAW, ma ta'awwadha muta'awwidhun a'zama bil mu'awwidhatain. Tidak ada perlindungan yang paling besar, paling agung yang dipakai oleh seseorang meminta perlindungan kepada Allah selain dari dua surat ini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan dua surat ini sebab turunnya gara-gara Nabi kena sihir. Disihir oleh salah seorang Yahudi yang bernama Labid ibnul A'sam. Dan ini menunjukkan manusia, Nabi itu manusia biasa, bukan derajatnya Tuhan. Ya, tetapi dia itu adalah seorang Rasul dan dia pun kena sihir. Maka Jibril turun menjampi Nabi dengan dua surat ini para jamaah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Namun kita katakan faedah dari suratnya dari sini apa? Surat yang paling dicintai oleh Allah, surat yang paling agung di sisi Allah atau yang paling mulia, paling ablaq, paling hebat di sisi Allah, surat apa? Al-Falaq. Jelas para hadirin? Jelas? Ngombe tadahan katanya tengah jari wah. Sok narat aja ule. Ya wahino bekah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kemudian faedah yang ketiga, ismun wa nasabur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi dan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah menyebutkan dalam suratul Fath, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Maka dalam ayat ini nama Rasul siapa? Muhammad. Dan ingat, di dalam sejarah tidak ada orang Makkah, tidak ada orang Quraisy memberikan nama anaknya Muhammad kecuali Nabi kita yang pertama. Dan kebiasaan orang Quraisy yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'jabun?" Hai sahabatku, apa kalian tidak heran? Ndik pada bengak ke? Kaifa yasrifullahu anni syatma Quraisy wa la'nahum.
Bagaimana Allah menjauhkan dari diriku cacian Quraisy, makian Quraisy. Berarti apa? Orang Quraisy suka mencaci maki. Suka melaknat. Kenapa? Karena dia adalah nasab yang paling mulia. Jadi semele-melena ya kanggo. Ya, dia yang boleh. Nabi mengatakan, apa kalian tidak heran bagaimana Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari diriku cacian Quraisy, makian Quraisy. Yashtumuna mudhammama. Orang Quraisy itu kebiasaannya kalau nama jelek dicaci maki sama dia. Wa yal'anuna mudhammama. Kalau nama-nama jelek dilaknat sama orang Quraisy itu. Wa ana Muhammad. Dan aku namaku Muhammad. Jadi tidak ada orang yang memiliki nama sebelum Nabi SAW dengan nama Muhammad. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW, orang Arab, orang Quraisy semua diam. Yang biasanya kalau ada nama tidak baik, pasti apa? Dicaci, dimaki oleh orang-orang Quraisy. Tayyib. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, li khamsatu asma. Nabi SAW memiliki lima nama para jamaah. Ya, Nabi kita SAW pirarana 5. Ida pira? Lungatus kana. La ilaha illallah. Tayyib. Ana Muhammad. Yang pertama Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Aku juga namaku Ahmad. Wa anal mahi. Dan aku sebagai penghapus kekafiran. 3. Al-mahi. Wa anal hashir. Dan akulah al-hashir, orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Setelah aku bangkit baru yang lain bangkit. Wa anal aqib, dan akulah nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelahku. Inilah dia nama nabi kita berapa? 5. Kita tambah para jamaah. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusammi lana nafsahu asma. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan dirinya nama. Faqala, Nabi bersabda, ana Muhammad. Aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Aku juga Ahmad. Wa anal muqaffi. Nama lain apa? Al-muqaffi. Apa arti muqaffi? Sama dengan al-aqib. Nabi terakhir, sama artinya. Al-muqaffi. Wa nabiyut taubah. Nabiyut taubah, nabi taubat. Wa nabiyur rahmah. Juga namanya apa? Nabiyur rahmah, nabi rahmat. Ulangin. Muhammad, Ahmad, Al-Muqaffi, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Itulah dia nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pindah ke tanya jawab. Bacaan dalam sujud tilawah ada yang mendaifkannya, ada pula mensahihkan. Manakah di antara yang harus diambil? Kita katakan bacaan sujud tilawah sahih. Cuma yang tidak sahih itu kalau itu saja, tidak memakai subhana rabbiyal a'la. Jadi baca itu, baca juga subhana rabbiyal a'la. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Taib. Pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita berdagang di tempat keramaian? Kita katakan kalau di tempat itu rame bukan karena ada acara maksiat, boleh. Tapi kalau di tempat itu ada acara maksiat, ya, kita berdagang di sana ini minimal memperbanyak jumlah. Maka masuk dari ta'awun. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa bedanya sunnah Nabi dengan hadis Nabi? Tidak ada bedanya. Sunnah itulah hadis. Karena hadis itu mencakup 3 atau 4. Ucapan, perbuatan, ketetapan. Kemudian disebut oleh sebagian sifat. Baik bentuk maupun
akhlak. Allah taala ala wa ala. Apa arti al-falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan ya Muhammad, aku berlindung dengan Tuhannya subuh. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Tuhan subuh dari segala keburukan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan berlindung kepada Tuhannya subuh dari kegelapan malam apabila telah gelap gulita. Karena apa? Malam itu tempat munculnya hewan-hewan yang jelek, hewan-hewan jahat, bahkan apa? Dengan singgil hidung dah kekalam masih. Wa min syarri naffatsat fil uqad, dan dari kejahatan tukang seher yang meniup pada buhul-buhul. Biasanya seher itu njarinna kekalam. Demikian, ya, orang tahu para jemaah, terutama katanya bulan purnama katanya, lembe pertemuan koko. Nah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan orang-orang yang iri ketika dia iri. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Apakah sama-sama masuk nyawa kita ke badan kita dan catatan kita lauhil mahfud? Kita katakan catatan lebih dahulu. Kapan dia dicatat untuk badan kita? Ini dicatat untuk rizki, ajal, bahagia, celaka. Ini ketika berumur 120 hari. Adapun catatan umum semuanya ada di lauhil mahfud. Semua kita sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi? Yaitu dia, ya. Kalau sampai malu menggagalkan haknya tidak ada masalah. Tapi kalau sampai malu berbuat yang baik, berarti ini apa? Bermasalah. Ini malu yang tidak benar. Wallahu taala ala wa alam. Betul. Kemudian, betulkah surat Yasin itu bisa menyembuhkan penyakit? Tidak betul. Yang menyembuhkan penyakit Allah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi sebagai ruqyah, semua Quran bisa menjadi ruqyah. Terutama suratul kemudian surat yang tadi, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ala wa alam. Ustaz, bapak saya marah kalau saya larang merokok. Apalagi kalau rokoknya habis, langsung kayak orang kesurupan. Tolong nasihat Ustadz, bapak tetap hadir di pengajian Ustadz Kajana. Saya ini, la ilaha illallah. Pada tahu diri, wah ini jana. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apapun yang memudaratkan kita dalam urusan agama, urusan dunia, kita harus perangi para jamaah. Jihad ini, ya, jangankan ya masalah yang seperti ini, ya, atau apapun bentuknya, kalau memang memudaratkan agama kita, memudaratkan dunia kita, Islam memeranginya. Kah ada sabar be timan apa pangkatang ro ide ada sabar be. Supaya apa? Supaya berhenti. Wallahu taala ala wa alam. Ustaz, apakah tauhid itu cukup dengan meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam, sang penguasa, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Tidak. Karena inilah tauhidnya orang-orang musyrikin juga. Karena ini hanya tauhid rububiyah. Sementara yang paling inti apa? Uluhiyah. Yaitu tauhid al-ibadah. Seluruh macam aktivitas kita harus semata-mata hanya kepada Allah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi pertanyaan? Boleh, tidak ada masalah. Sudah kita sebutkan di Rembate. Ya, kaifiat bacaan Nabi waktu dalam salat. Pertama apa? 1 rakaat 1 surat. Yang kedua, 2 rakaat bisa 1 surat. Yang ketiga, dalam 1 rakaat bisa 2 surat. Yang keempat, 1 surat bisa ulangi setiap rakaat. Allah taala ala wa alam. Ila milih. La ilaha illallah. Apakah termasuk setengah daripada iman? Saya mbak, ini setengah daripada iman. Aduh, itu ngarang-ngarang ini. Ya, malu bagian dari iman, bukan setengah dari iman. Ya,
Apakah malu-malu kucing ini termasuk iman? Kita katakan para hadirin, kuncinya, kaedahnya kita sebutkan tadi. Kalau malu menjadikan orang meninggalkan yang salah, berarti itu adalah malu iman. Ya. Kemudian kalau malu menjadikan atau kalau orang itu malu sampai saking malunya meninggalkan yang kewajiban, berarti apa? Malu salah, malu tidak benar. Betul kita nengkene ila-ila kelewe. Yang umbi angkuna kakek tes Samsu ini. Ila-ila yang angkuna. Ila-ila ya. Milih sebenarnya lagu ila-ila ya. Berarti apa ini adalah ya malu tapi melet kuna ini adalah iman lemah. Jelas Om? Iya wah kan ande nih. Ya, saya kira demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.